Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Langsung to the point aja nih teman-teman. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang Apple dan Samsung. Dimana apa aja sih yang dilakukan Apple dan Samsung untuk mengembangkan bisnisnya? Jadi, kita akan membahas 3 hal utama mengenai Apple dan Samsung. Dimana yang pertama adalah profil, dan yang kedua adalah persaingan, dan yang ketiga adalah potensi. Yuk kita mulai mengenal kedua bisnis tersebut. Apple dan Samsung merupakan perusahaan multinasional atau perusahaan yang bagian-bagian dari elektronik atau smartphone-nya ini dikerjakan dengan kerjasama dan beberapa negara. Perbedaannya terdapat di lokasi kantornya nih teman-teman. Kalau misalkan Apple itu berada di California, sedangkan Samsung berada di Korea Selatan. Selain itu juga dalam segi perkembangan bisnisnya sendiri, Apple mengembangkan bisnisnya di software, hardware, dan layanan daring. Beberapa contoh software, hardware, dan layanan daring dari Apple ini adalah software yakni iTunes, Safari, dan iOS. Sedangkan untuk hardware adalah iPhone, iPad, dan Apple Watch. Sedangkan Samsung memiliki banyak perusahaan dimulai dari electronics hingga life insurance loh. Dan dari hal tersebut, dapat terlihat jika Apple ini mengembangkan bisnisnya hingga software dukungnya yang sesuai dengan gadget keluaran dari Apple sendiri. Sedangkan untuk Samsung ini mencakup keseluruhan kebutuhan dari berbagai aspek. Di mana perbedaannya antara Apple dan Samsung ini adalah Apple berani untuk mengambil resiko dengan meluncurkan terlebih dahulu produk-produk seperti tablet, smartwatch, dan juga ada earphone Bluetooth, beserta aplikasi-aplikasi pendukung yang hanya dimiliki oleh pengguna gadget Apple. Sedangkan untuk Samsung sendiri itu terfokus kepada keberagaman dan inklusif, di mana keberagaman dan inklusif ini terlihat dari bagaimana cara mereka memikirkan tercapainya kebutuhan masyarakat melalui adanya elektronik maupun smartphone, dan dengan mengembangkan berdasarkan kelas masyarakat yang tentunya juga di-upgrade berdasarkan perkembangan zamannya juga. Selain itu, Apple juga mengembangkan inovasi nih teman-teman, tapi berdasarkan kebutuhan praktisi dan dalam melakukan pekerjaannya, yakni dalam bentuk aplikasi maupun gadget yang lebih fleksibel untuk pekerjaan. Dan Apple ini fokus dengan desain dan integrasinya pada isi teknologi atau dari sisi software maupun servisnya. Sedangkan untuk Samsung sendiri itu menginovasi seluruh alat elektronik hingga smartphone-nya agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Dan terdapat pula integrasi data-data Samsung ini dengan adanya keberadaan pemindahan data terbaru oleh Samsung yang disebut Samsung Switch. Dan Samsung juga terfokus pada efisiensi sumber daya dengan inovasi konversi limbah elektronik loh teman-teman. Jadi limbah elektronik ini menjadi barang elektronik baru yang dapat diperjualbelikan kembali sehingga akan mendapat ekonomi sirkuler yang dapat menurunkan pengambilan sumber daya alam sebagai bahan produksinya. Selanjutnya teman-teman, untuk pertumbuhan bisnis dari Apple dan Samsung sendiri itu terlihat dari lokasinya. Dan jika dilihat dari diagram market share smartphone berikut, Samsung lebih unggul dengan persentase 28,4% di seluruh dunia, sedangkan Apple lebih unggul di pasar Amerika Serikat dengan persentase 55,45%. Hal tersebut membuktikan jika Samsung ini menempati posisi pertama di dunia. Karena pengguna dari smartphone sendiri ini lebih banyak di luar Amerika Serikat. Selain itu, bisnis Apple ini bertumbuh dengan mendengar masukan dari masyarakat, di mana masukan-masukan dari masyarakat ini dilihat melalui video unboxing karena tidak banyak pula masyarakat yang menggunakan iPhone sebagai smartphone. Namun berbeda halnya dengan Samsung, Samsung sendiri itu telah menyediakan layanan Samsung Care yang menjamin garansi dari produk tersebut. Lalu, bagaimana sih persaingan dari keduanya? Keduanya memiliki persaingan di smartphone dalam bentuk kualitas fitur pendukung dari smartphone tersebut, baik dari segi kamera, prosesor, hingga aplikasi. Di mana keduanya juga bersaing dalam market middle to upper class dalam range harga yang hampir setara lah. Di mana Apple dengan iPhone ya, dan Samsung dengan flagshipnya atau yang sekarang kita kenal dengan seri S dan seri Z.
Strategi bisnis keduanya ini apa aja sih? Strategi bisnis dari Apple sendiri itu mencakup middle to upper class, di mana yang akan membentuk suatu ekosistem karena pengguna Apple sendiri ini hanya dapat menjangkau kalangan tertentu saja. Sedangkan Samsung sendiri ini mencakup berbagai kalangan dari yang tinggi hingga yang rendah, sehingga diferensiasi produksi sesuai dengan riset pasarnya. Lalu selanjutnya disrupsi apa aja sih yang disebabkan oleh Apple dan Samsung? Apple dan Samsung ini membuat banyak smartphone yang ingin mengikuti fitur-fitur mereka, meskipun kapasitasnya mereka ini belum semumpuni Apple maupun Samsung. Dari apa yang kita lihat dari profil hingga strategi bisnisnya, Apple nih juga memiliki potensi untuk kedepannya, yakni pada bidang penambahan software untuk memudahkan pekerjaan, sehingga lama-kelamaan akan menggantikan posisi laptop agar lebih praktis nih teman-teman, dengan didukung adanya tab. Sedangkan untuk Samsung sendiri ini berpotensi untuk mengembangkan suatu integrasi barang-barang elektroniknya dalam smartphone yang mereka miliki.